Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Mas Kristo, Mas Evan, Mas Hendik, dan saya sendiri Zalfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persoalan yang ada pada tugas kelompok keempat mata kuliah Data and Information Management. Oke, untuk tugas kelompok keempat ini, kelompok kami mendapatkan bagian untuk mengerjakan link yang A ini. Kita download terlebih dahulu filenya. Nah, ini bisa kita download terlebih dahulu. Kemudian, apabila sudah di-download, ini kita buka dan kita simpan file ini di folder htdocs. Di sini ya teman-teman, dari ini saya sudah simpan sebelumnya, jadi kita silang aja. Nah, sekarang kita masuk ke folder htdocs-nya yang tadi. Kemudian kita buka file eoki.fix-nya. Dari sini kita cari mana file SQL-nya. Jadi file SQL-nya itu nanti akan kita import ke database yang akan kita bikin. Dan ini filenya, file SQL-nya. Dan sekarang kita buka php-admin-nya. Oke. Nah, di sini kita bikin database baru. Di sini kita kasih nama eoki tk4. Nah, di database ini kita import file SQL yang tadi. Di sini kita choose file. Terus kita pilih file eoki yang ini. Kemudian kita klik open. Dan apabila sudah, nanti bisa kita lihat seperti sekarang. Sudah ada tabel bagian, tabel barang, tabel pegawai, pemesanan, pengambilan, dan juga tabel produksi. Namun perlu diketahui juga, untuk tabel pengambilan dan produksi ini sebelumnya setelah kita import itu belum ada. Jadi kita buka code editornya dulu. Nah, di sini kan ada kelas bagian, barang, config, pegawai, pemesanan, pengambilan, dan produksi. Nah, kelas pengambilan dan kelas produksi ini belum ada database-nya di database, jadi kita bikin dulu tabelnya. Nah, untuk isi dari tabel ini ada kolom ID pengambilan, nama pengambil, ID produksi, ID barang, dan jumlah pengambilan. Dan kolom ini itu kita ambil dari ketentuan yang ada di sini. Nah, jadi sudah sesuai ya teman-teman. Begitu juga dengan tabel produksi. Kita sesuaikan kolomnya dengan ketentuan yang ada di kelas produksi ini. Oke. Nah, ini tabel produksinya. Nah, sekarang sebelum kita coba untuk login, awalnya itu terdapat beberapa error yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Contohnya misalnya di kelas config ini. Jadi awalnya di kelas ini itu belum ada syntax connection, sehingga terjadilah error. Kemudian syntax MySQL ini awalnya bukan MySQLi tapi MySQL aja.
Dan ini kalau MySQL aja itu jadinya error karena versi dari XMPP-nya ini udah nggak support lagi. Jadi solusinya adalah ditambahin jadi MySQLi. Jadi semua sintaks MySQL yang ada di file ini itu kita rubah jadi MySQLi. Nah, kemudian ada juga error di beberapa kelas lain, misalnya di kelas bagian. Nah, di sini itu terdapat beberapa error juga di beberapa function, misalnya di function getID bagian. Nah, di sini itu awalnya kolom ini itu kosong, jadi dia function returnnya error. Nah, jadi kita nemu solusinya biar gak error lagi itu kita tambahin function returnnya di kolom ini. Jadi kayak gini. Nah, function returnnya itu udah gak kompatibel lagi di versi ini, jadinya dia error seperti tadi. Nah, error yang serupa seperti ini itu terdapat juga di berbagai kelas lain seperti kelas barang, jadi itu sama fungsinya error kayak tadi, terus kelas pegawai, pemesanan, pengambilan, produksi, dan juga user. Dan itu mereka errornya serupa. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba untuk login ya teman-teman. Kita bisa ketikin aja localhost / file yang kita simpan di htdocs tadi, yaitu namanya eoki.fix. Nah, di sini kita udah masuk ke halaman loginnya. Kita coba login dengan username dan password yang ada di tabel pegawai. Nah, di sini kita coba buat login dengan username admin ya teman-teman. Jadi kita coba isi username admin, passwordnya juga admin. Saya udah berhasil login ya. Di role admin ini ada tabel bagian, tabel barang, dan tabel pegawai. Dan di setiap tabel ini kita juga bisa menambah, edit, ataupun menghapus. Nah, sekarang kita coba untuk menambah ya. Kita coba tambah barang. Di sini kita akan lihat apakah data di sini tersinkron dengan database-nya. Misalnya nama barangnya pulpen, harganya 5.000, biayanya misalnya 100.000, periodenya misalnya bulanan, kemudian ini kita strip aja sementara, kita simpan. Nah, di sini udah ada ya teman-teman data pulpennya. Sekarang kita lihat di database-nya. Kita lihat di tabel barang, apakah udah ada data pulpen di tabel ini. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, pulpen sama. Oke. Sekarang kita balik lagi. Dan sekarang kita coba hapus ya teman-teman. Jadi yang tadi pulpen ini kita hapus. Oke, udah gak ada. Sekarang kita lihat di database-nya. Nah, jadi udah gak ada ya teman-teman data pulpennya. Jadi mereka udah tersinkron.
Oke, sekarang kita coba buat tambah pegawai baru. Di sini misalnya nomor pegawainya 4, username-nya Azra, password-nya Azra 24, nama pegawainya Azra, alamatnya misalnya Yogyakarta, nomor handphonenya misalnya ini, berada di bagian manajer. Kita simpan. Oke, di sini udah ada ya data Azra. Coba kita cek dulu di database-nya. Oke, di sini udah ada ya datanya Azra. Nah, sekarang kita coba logout, kemudian kita login sebagai Azra. Passwordnya Azra 24. Kita coba login. Gila, ini tampilan dari role manager, karena Azra itu role manager. Nah, di sini ada tabel EOK dan juga ROP. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.